lepas dari konsep kaderisasi. Itu aja. Kaderisasi itu yang mungkin dilupakan oleh para teman-teman lain. Sehingga konsep yang sifatnya kader dalam bahasa ideologi itu sederhana sekali. Platform filsafatnya sama, politiknya sama, tapi dalam pengeterapannya di Republik Indonesia ini yang sudah begini belum tentu sama. Nah, sekarang ini jelas bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kan gitu. Kalau kita lihat perekonomian yang paling menyentuh di sekitar kita ini para pelaku ekonomi, para UMKM. Ya kan, UMKM sekarang ini sangat terpukul. Jadi ketika kita sebagai marhenis, bagaimana para UMKM ini bisa tumbuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore ini kita bisa berkumpul di rumah senior kita, yaitu Senior Suko Sudarso. Ya. Seniornya senior. Jadi teman-teman yang hadir di sini saya perkenalkan satu persatu. Di depan saya tak asing lagi senior kita dari alumni GMINI Solo, Mas Ananta Wahana. Di sampingnya putranya Mas Garuda, ya? Abraham Garuda. Sampingnya lagi Mas Bambang Suryatama, GMNI era 90 85-90 beliau. Eranya Kristia Kartika sama almarhum Hari Fadilah. Ya, Hari Wardono, Hari Fadilah. Sampingnya Mas Ramos dari Pajajaran. Terus samping kanan saya, ini tak asing lagi, GMNI Purwokerto, Mas Ristianto, 21 tahun sekretarisnya almarhumah Mbak Rahmawati. Samping kanan saya persis, Bung Suhawi. Ya, beliau ini tukang ahli untuk ngotak-ngatik kepengurusan KNPI di Republik ini yang tak kunjung selesai dan tak kunjung padam. Gemininya di Partai Golkar. Nah, ini kita bervariatif, ada yang dari PDIP, ada yang dari Golkar, ada yang dari Gerindra. Beliau ini mantan Gerindra, kan? Mas, ya Gerindra, ya mantan Gerindra, pelopor Gerindra, wah pokoknya macam-macam. Samping kiri saya, junior kita yang baru anget ini, ya Mas. Baru anget mau jadi senior. Baru mau jadi senior. Immanuel Cahyadi, cukup dekat dengan PS08, ya kemarin kongres cukup rame, cukup dinamis, ya. Selamat Bung. Ya, persoalan yang jadi siapa kita nggak ngerti, yang akan jadi kader yang benar ya siapa nggak ngerti. Sampingnya lagi Mas Nanda dari Unpad. Sore hari ini teman-teman Marhen dan Marhenis, saya menyebut ini, suruhan ini aja dikritik Mas. Kalau menyebut Marhen harus Marhenis dan Marhenisme, ya kan? Ya nggak apa-apa, yang mengkritik saya siap. Kebetulan yang nulis junior saya di Jepara, anak suruh ngundang itu sudah dikritik. Sore kali ini saya akan melanjutkan silaturahmi kita dari Bandung bulan Juni atau apa kemarin? Juli sampai Agustus kongresnya. Bulan Juli pasca Kongres Bandung. Bulan Juli pasca Kongres Bandung, senior kita yang namanya Mas Suko Sudarso yang sudah menginjak usia 85 tahun. 85 ya Mas? Ya sebentar lagi, bulan lagi. Ya sebentar lagi 85, Masya Allah. Ya kan, Barakallah. Jadi semoga panjang umur. Amin. Ya, yang sampai hari ini bisa masih ya, bercengkrama dengan kita semua. Berdiskusi, baik suka maupun duka. Ada sebuah gagasan yang sederhana namun ini akan menjadi sebuah pijakan ke depan.
peranan teman-teman Marhen dan Marhenis ini akan seperti apa dari kepemimpinan Prabowo Gibran dari sisa 4 tahun. Syukur-syukur masih bisa 2 periode, Mas. Kan berarti 2034. Mungkin akan saya awali pendapat dari senior kita, Mas Suko, untuk mengawali sedikit membuka lah. Nanti kita akan buka diskusi yang santai namun serius. Kalau kita tidak memfokuskan nanti akan mendapatkan predikat kader palu gada. Ya, palu mau gua ada. Nah, kira-kira seperti itu Mas Suko. Monggo kita mulai dari diskusi yang ringan tapi serius. Ringan ini. Ya, santai. Nanti yang kiranya agak melenceng saya juga akan pesan sama tim kreatif untuk diedit sebelum ditampilkan ke YouTube kita. Wahana Aksi Kritis Nusantara Manipol Podcast. Monggo Mas Dar. Ya. Ini gara-gara junior lah dari Jepara dulunya ini, tapi sekarang udah di Jakarta nih. Bung Ahmad Gunawan ini. Saya tahunya ya bosap-bosapan karena ketemu di Bandung lah kemarin. Kongresnya Emmanuel ya. Saya sebagai alumni Bandung yang paling tua mungkin ya saya datang di sana. Kayak ketemu dengan teman-teman ini yang dulu kenal teman-teman lama atau malah belum. Lupa juga yang baru ketemu lagi. Terima kasih pada berkenan mampir di kediaman saya. Kediaman saya ini kan saya sendirian, paling-paling ditemani satu orang lah untuk pengemudi atau orang belakang. Jadi, tapi saya memang sangat bergembira karena teman-teman ini ternyata junior saya semua nih di organisasi yang sebenarnya saya geluti ya mulai tahun 60. Bayangin aja. Tahun 60 tuh sekarang udah berapa tahun? Udah 65 tahun kan. Jadi yang luar biasa. Jadi semua junior saya lah. Ya. Tapi junior dalam arti kata usia kan belum tentu junior dalam arti kata politik maupun ideologi. Jadi saya selalu menempatkan yang orang lebih muda dari saya itu sebagai kader dan orang yang mengerti masalah yang saya tekuni juga. Nah, ini sama-sama kita GMNI adalah yang belajar tentang teori politiknya Bung Karno semua. Meskipun tahapan-tahapan teori Bung Karno sendiri, kebetulan memang Bung Karno sendiri kebetulan lepas sebagai pemimpin yang luar biasa kita kagumi, lepas dari konsep kaderisasi. Itu aja. Kaderisasi itu yang mungkin dilupakan oleh para teman-teman lain. Sehingga konsep yang sifatnya kader dalam bahasa ideologi itu sederhana sekali. Platform filsafatnya sama, politiknya sama, tapi dalam pengeterapannya di Republik Indonesia ini yang sudah begini belum tentu sama. Dan ini mungkin yang sebagai pengantar saya lah bahwa kita terima kasih ketemu dengan teman-teman semua ini. Baik. Yang sebenarnya jarang ketemunya ya ada kongres di Bandung ya, kongresnya si Manuel itu. Tapi saya mungkin senior satu-satunya datang di Bandung ya ini. Ya. Tapi malah disuruh ikut-ikut nyambut ya oke aja, oke tidak ada masalah. Saya cuma mengharapkan barangkali organisasinya yang saya ikut hadir itu menjadi konsep yang menyebabkan sebagai organisasi pengkaderan yang utuh untuk mengetahui persis tentang Pancasila dan ideologi yang dilahirkan oleh Founding Fathers ya. Artinya Founding Fathers ini kan termasuk undang-undang dasarnya juga yang sekarang mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya. Itu menjadi bahan diskusi yang perlu pengkajian, tapi kalau saya pribadi ya tetap pada prinsip Pancasila dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu satu prinsip bagi
saya. Kalau tidak, ya berarti Indonesia tidak bukan Indonesia yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa itu aja. Ya, pengantar saya sederhana itu mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita. Mungkin pikiran saya juga orang tua bisa salah. Orang tua itu nggak ada jaminan selalu benar. Tapi apa yang kita diskusi, kita ketemu, terima kasih sebagai satu surprise juga. Kok ada teman-teman yang mau mendadak datang, saya nggak tahu juga targetnya apa atau pembicaraan apa, tapi ada yang dari PDI, Mas Ananta, ada yang dari Golkar, ada yang dari Gerindra. Ini kan luar biasa nih, gitu. Ya ini jadi ada di partai-partai yang ada di Indonesia ini sekarang, tapi mestinya di dalam konsep pemikiran ideologis tentunya kita masih sama lah. Tapi tentu saja ya nanti monggo aja teman-teman bicara aja semuanya, atau nanti sama yang punya KW ini kan mungkin ya bisa dipersaksikan apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh kader-kader yang ada. Jadi pengantar saya cukup sekian. Baik, Mas. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengantar Mas Suko hanya singkat padat. Kembali kepada konstitusi yang akan kita jabarkan melalui diskusi kali ini. Tapi ini sebelum ke senior-senior akan saya coba untuk dapuk berbicara dulu. Dalam bahasa Jawa itu ada yang mengatakan diberi kehormatan untuk bicara dulu itu didapuk itu. Ya ini mantan pengurus presidium, ketua DPP Presidium Immanuel Cahyadi. Enggak, yang punya gagasan juga. Sebetulnya hadir ini juga beliau Immanuel duluan nanti yang akan memberikan pemaparan. Tadi judulnya kan jelas. Ya, kembali kepada konstitusi yang penjabarannya bisa macam-macam, tapi yang paling jelas pesan daripada Mas Suko ini waktu di Bandung, waktu kita diskusi mau pulang, dari sisa kepemimpinan Prabowo ini peranan apa teman-teman Marhenis yang hanya sekedar sebagai penonton, pelengkap, atau hanya mengucapkan yel-yel Marhen menang, gitu, tapi nggak menang-menang. Ya, monggo Mas. Kalau itu sebenarnya senior-senior mungkin yang lebih paham ya. Mas ya gimana? Ya masih Manuel. Ya Mas Immanuel pemaparannya, ayo. Nanti kita akan mengalir. Setelah itu Mas Hawi, Mas Ristianto, Mas siapa? Ramos, ya, Mas Bambang Suryatama, terus Mas Ananta. Ya, sabar dulu, nanti 5 menit aja bicara. Monggo, Mas Immanuel, diawali aja. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas izin Mas Suko, Mas Gun, Mas Ananta, Mas Bambang, Mas Kristianto, Mas Wawi, semua salam kenal. Sebelumnya saya Noel, yang kemarin kongres di game ini, senior-senior mungkin banyak yang hadir juga kemarin. Nah kalau saya sederhana ya kemarin melihat di game ini posisinya Marheni saat ini, kalau sudut pandang saya sebagai kader yang baru purna, baru kongres, saya ngelihat ya ini terlalu banyak dinamika di internal sendiri yang membuat kita energi kita habis di situ. Nah kalau dalam sudut pandang saya ngelihat menghadapi itu kemarin kita fokus pada kaderisasi. Bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi ke depan kader-kader game ini biar tetap relevan dengan semangat ideologi dan juga tantangan zaman ke depan. Jadi kita kemarin juga salah satu yang kita gas di SKB itu dari Mas Suko juga ya benarnya program kaderisasi yang memang udah berjalan itu sampai 5 kali, udah sampai tahap ke-5, dan di situ memang kita cari materi-materi yang memang paling relevan dengan kebutuhan saat ini. Karena selain kaderisasi formal yang ada di game ini kan kita butuh tambahan
kaderisasi yang memang aktual sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena di game ini memang agak sulit nih, kita mau satukan frekuensi ajar kaderisasi ini beda-beda. Kalau kita bilang di game ini ada kaderisasi tingkat dasar, menengah, dan pelopor, tapi standar ajarnya itu beda di daerah. Kalau saya keliling daerah, di barat, di tengah, di timur, itu standarnya beda. Nah sebenarnya ini permasalahan mendasar, tapi punya pengaruh yang signifikan sama kaderisasi secara general di nasional. Saya ke barat, nanti ngikut KTD, kok rasanya beda dengan di tengah dan di timur. Wilayah tengah dan timur ada yang KTD rasa PPAB, tapi ada juga PPAB yang rasa KTD. KTD rasa KTM gitu, atau PPAB rasa KTM begitu. Jadi ini sangat bergantung pada orang-orangnya jadinya, pada kader-kader dan orang-orang yang mengisi materi. Ini hal sederhana yang memang belum pernah ada satu silabus atau buku ajar bersama di game ini yang bisa paling tidak membuat game ini selayaknya organisasi kader, tapi nggak punya silabus kaderisasi. Jadi dan itu kan tidak hanya kerja dari kader-kader aktif sendiri, karena memang harus sama guru-guru kader, sama senior-senior ini harus kerjasama untuk menyusun itu. Itu salah satu cita-cita kami kemarin untuk menyusun yang namanya silabus kaderisasi, tentunya melalui proses diskusi seperti ini, dan juga nantinya dalam acara lokal karya misalnya kaderisasi. Nah kalau saya mungkin lebih menekankan pada kaderisasi di internal di game ini untuk mempersiapkan kader-kader game ini ke depan. Nggak hanya 4 tahun, ya ke 10 tahun ke depan. Karena kalau kita mengacu pada ya organisasi sejenis aja lah, Cipayung misalnya, mereka total dalam kaderisasi, maksimal betul untuk mengkader anggota-anggotanya. Paling enggak inilah dulu yang bisa dilakukan kita sebagai kader-kader game ini untuk fokus di internal, di kaderisasi, dan energi untuk dinamika yang enggak selesai-selesai. Itu aja Mas. Baik, Manuel. Jadi saya ada titipan pesan ya dari senior-senior, baik yang kelompok Arjuna sama kelompok kamu. Saya juga ikut dinamika ini. Jadi saya kemarin itu jadi Mas ketemu ke tempatnya Mas Suko. Ada siapa gitu? Oh ada Immanuel. Tapi Arjuna mungkin sementara belum bisa. Ini berarti dulu isu tentang persatuan kamu tolak di Bandung itu betul atau enggak itu? Saya jawab singkat aja. Mas, kita bertemu. Sebenarnya sudah ada kesepakatan bahkan waktu itu. Udah salaman, udah deal. Ya, masuk Sahril jadi sekjen itu. Siapa? Sekjenmu dulu lama siapa? Kenapa? Si sekjenmu yang lama dulu siapa? Sujari, kenapa? Sujari. Itu waktu itu kan mau yang jadi presidium. Berkeningnya seperti itu. Ya tolonglah cerita. Nanti biar. Kalau itu saya kurang paham. Tapi kalau komunikasi kita selalu bangun, Mas. Selalu bangun. Sampai saat ini juga komunikasi terus. Cuman kan memang ya persatuan game ini bukan persatuan saya dengan Arjun aja gitu. Persatuan saya dengan Dendi, kita kan ini ada cabang, ada senior-senior semua ini kan mau disatukan dalam satu frekuensi yang sama kan, itu butuh proses kan. Tapi kalau secara komunikasi jalan terus kami, bahkan ya kemarin udah bersepakat sebenarnya, cuman karena kita sudah berencana untuk melangsungkan kongres, tapi kita saya rasa kalau menunggu nanti tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk persatuan, wah saya yang dimarahin sama kader-kader kan Mas kan, itu aja udah ditunda, yang harusnya 3 tahun ini sudah hampir 6 tahun, jadi nggak mungkin saya tunda-tunda lagi. Kemarin saya harus tunaikan tanggung jawab saya untuk melaksanakan kongres. Tapi pasca ini sudah ada komunikasi lagi untuk persatuan, mungkin dalam bulan ini nanti ada cerita dari Bung Risat dan Bung Arjuna dan Dendi, itu udah komunikasi, dan ya saya mendukung. Kalau saya pribadi saya mendukung, karena ya memang pada akhirnya kita harus satukan kekuatan, tapi tetap tidak bisa menafikan kesalahan-kesalahan ataupun dinamika yang sebelumnya harus dipelajari supaya nggak terjadi lagi. Jadikan bahan pembelajaran. Jadi bahan pembelajaran. Oh, jadi ada satu kesepakatan. Baik,
persoalan dinamika dari dulu, Noel. Bung Ramos yang tahu. Ya, nanti Bung Ramos akan Yang aktif kan Bung Ramos. akan memberi kesempatan kepada senior saya dulu, Mas Ananta. Dari dulu, dari zaman saya pengkaderan, tidak bisa menyeragamkan domba yang sama untuk kader-kader lain. Jadi kita akan terkadang di dalam domba itu ada yang banteng, ada serigala, ada ini macam-macam. Ya monggo. Sekarang ini jelas bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kan gitu. Kalau kita lihat perekonomian yang paling menyentuh di sekitar kita ini para pelaku ekonomi, para UMKM. Ya kan, UMKM sekarang ini sangat terpukul. Jadi ketika kita sebagai marginis, bagaimana para UMKM ini bisa tumbuh, maka kami membuat yang namanya Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis. Filosofinya bagaimana membuat setan itu menjadi malaikat. Kan? Jadi misinya itu bagaimana membuat setan menjadi malaikat. Dan itu dulu didirikan oleh para senior juga di bawahnya Mas Suko, angkatannya Mas Suko, ada Mas Daryanto, ada Mas Toro, ada Mas Bondan, kemudian ada Mas Agus Condro. Nah, kami bagaimana tadi kalau saya bilang mengeterapkan ideologi itu, ya kita dampingi saja. Sekarang ini para pelaku-pelaku UMKM itu mesti dinaikkan derajatnya, dinaikkan kelasnya, kan gitu. Misalnya kita melayani tentang NIB, kemudian yang praktis-praktis saja, kan gitu. Kemudian bagaimana menguruskan PRT supaya mereka para UMKM ini mampu bersaing dengan pelaku-pelaku UMKM lainnya. Karena sekarang dunia ini kan sudah terbuka dan ya namanya terbuka bisa saja pelaku UMKM Cina, pelaku UMKM masuk di intervensi di sini. Ini yang pertama. Ini kalau kita ngomong tentang ekonomi, karena kita bicara tentang Trisakti itu ada mengenai berdaulat, kemudian berdikari, kemudian berkepribadian, kan gitu. Kami juga sekarang melihat ya mengenai kalau kita ngomong kebudayaan ini sudah luar biasa sekali, ya kan. Orang mendengar musik itu sudah musik Korea, kita lebih banyak menirukan, kan gitu. Tapi kita tidak ngerti tentang cita rasa budaya kita. Ini menjadi PR kita. Saya tidak kemudian kepingin masuk dalam struktur kekuasaan, karena ternyata kekuasaan itu berjalan juga seringkali tidak menggunakan nilai-nilai ideologi, sehingga maka sebagai orang-orang yang kagum mempelajari ajaran Bung Karno, ajaran Soekarno, ini mari kita tarik ke situ itu untuk mencoba melaksanakan apa yang menjadi perintah Bung Karno. Saya pikir itu yang paling substansi. Kalau mengenai, karena semua ketika kita diberi kekuasaan itu seringkali bagaimana kita memperpanjang, bagaimana kita mengelola agar kekuasaan ini menjadi lebih nyaman, tapi melupakan yang menjadi nilai-nilai ideologi kita. Kira-kira kalau saya hanya semacam itu ya, sebagai veteran. Ya. Bukan veteran, aktivis. Selama hayat dikandung badan, beliau 85 tahun masih disebut aktivis. Apalagi seorang Ananta Wahana. Tapi yang saya catat, Mas, menarik. Kekuasaan tidak beririsan dengan ideologi. Tidak harus bersama dengan itu. Inilah yang akan kita perjuangkan. Sedikit memberikan laporan. Barangkali saya termasuk anggota Kemenki yang punya sekolah partai amatir. Jadi saya punya sekolah partai partikelir, dan di situ yang selalu menggunakan dulu Mas Daryanto dengan grupnya Triakara. Jadi kita dulu ada sekolah tengah malam itu di tempat sana,
di Padepokan saya itu. Di mana Pak? Di Karawaci. Iya, Karawaci. Dan seluruh kelompok Cipayung itu rutin menggunakan di situ. Termasuk Bang Akbar juga sering memberikan materi advance HMI di situ. Ada kita punya 50 kamar gitu. Jadi 50 kamar. Iya. Itu bisa untuk apa? Kaderisasi untuk artinya disewakan atau Tidak disewakan. Jadi artinya ya kalau kita agak bisa nginep kan? bisa. Jadi dulu sebelum Lenteng Agung punya, kita punya. Oh, Gitu. Makanya tadi yang saya bilangkan yang resmikan Mas Bondan, Mas Toro, dan Mas Daryanto itu. kader-kader tua lah. Ya, Ya, senior lah. kayak gitu. Jadi dulu anaknya Mas Bondan, Ica itu kalau kaderisasi di tempat saya. tiga-tiganya udah nggak ada tuh, Bondan, Toro sama si Dan Daryanto yang udah nggak itu ada. termasuk Agus Sandro, Mas. Itu yang tanda tangan prasasti. Terus Sandro. Ya, jadi kita gitu tadi ya saya Berapa sebetulnya kamar? ada bukan kamar Mas, tapi Ruangan. Bisa barak nginep. barak itu 50 orang. Terus kita iya. punya ruangan kayak gitu. Jadi dulu yang Kemen yang sering Pak Kendari datang. Siapa? Patah. Oh, Patahnya hari. Patahnya Ya. datang. Kemudian Mas Bondan datang. Yang kaderisasi tapi di Talento ya. Ya, jadi itu Ya, kalau karena dulu pindah-pindah ke luar Jawa. ya, jadi itu kaderisasi itu ada yang biasanya di situ ada Mas Yos, ada si Mas Seno Jember ya, Seno yang rokok, Ya. itu kita. Terus Danu Surabaya. ya kita kan memang aliran tua Mas, tapi Indro nggak belum pernah. Jadi, Ya, nanti dilanjutkan junior, berarti. jadi gitu lah. Jadi Komunikasi. makanya kami Tapi kalau misalnya dulu kita juga dulu punya Pak, kita dulu punya namanya SKB Pak. Jadi dulu Pak Suko ya termasuk saya lah. Ya. Kan dari situ dulu di Bogor Pak. Di Bogor itu dulu yang ngajar ya almarhum ya almarhum. Itu ada Pak Anton Burman, Pak Gunawan Beraji, itu banyak. Jadi kalau memang Pak almarhum juga abang kita, jadi kalau memang ada tempat kita bisa Pak kayak gitu nanti. Dan selama ini memang kami hidup juga Pak, tapi kaderisasi itu kecil Pak. Nah kebetulan kalau dulu kita ini bukan tipe kalau orang yang kelihatan Pak, tapi kita ini memang yang 4 orang ada dari luar belum masuk lagi nanti taruh di mana itu memang tertutup Pak. Jadi ya lebih tertutup. Jadi dulu ada strategi atasnya itu ada yang lebih terbuka, ada yang lebih tertutup. Nah, itu memang kita lakuin Pak. Sampai sekarang saya kira mungkin terakhir setengah tahun yang lalu lah, setengah tahun sampai setahun yang lalu. Di Bogor ya? Ada yang di Bogor, kadang ada di Puncak. Tapi memang ini jadi penting Pak. Jadi penting itu karena sekarang ini kan kalau kita ngelihat landscape kayak Gemini ini kan memang lemahnya sekarang di kaderisasi Pak. Kalau sekedar kaderisasi banyak Pak. Banyak. Nah, kalau sekedar jumlah banyak. Nah, yang kita butuh ini kan nggak perlu banyak Pak. Paling 7 orang, 5 orang aja. Nah, tapi dari 5 ini kan kalau dia ditaruh di satu tempat, dia udah pasti jadi orang yang paling berpengaruh Pak. Nah, ini yang kadang-kadang itu antara partai kader dan partai massa itu kan dari dulu itu tarikannya kan agak ini Pak. Nah, tapi kalau kita memang mengambil posisi itu kader Pak. Nah, dari kader ini kita didik dengan baik, nanti dari baik dia pasti satu tempat itu dia bisa lain sendiri Pak. Dalam satu barisan
anti kemiskinan dalam satu barisan serasa sama baknya berjuang secara dinamis di dalam front harmonis bersama buruh tani bersama GMNI ormas rakyat sejati bersatulah segera Partai pasti menang bersama buruh tani bersama GMNI ormas rakyat sejati bersatulah segera Partai pasti menang. Yeah.